Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Ramali dan teman saya Renaldi Pradana Sompotan akan mempresentasikan tentang kejahatan terhadap tubuh dan nyawa. Pendahuluan. Penentuan sebab akibat dalam hukum pidana merupakan hal yang sulit dilakukan, karena pada dasarnya KUHP tidak mencantumkan petunjuk tentang cara untuk menentukan sebab suatu akibat yang menciptakan suatu delik. KUHP hanya menentukan dalam pasalnya bahwa untuk delik-delik tertentu diperlukan adanya suatu akibat tertentu untuk menjatuhkan pidana terhadap pembuat. Misalnya seperti pasal 338 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa, bahwa pembunuhan hanya dapat menyebabkan pembuatnya dipidana bila mana seorang meninggal dunia. Dari hal-hal tersebut dapat diketahui bahwa terjadinya delik atau actus reus hanya ada pada delik yang mensyaratkan adanya akibat tertentu, yaitu delik material, misalnya pembunuhan, pasal 338 KUHP, penipuan, pasal 378 KUHP, delik culpa, misalnya karena kelalaian mengakibatkan kematian orang lain, pasal 359 KUHP, karena lalai menyebabkan luka pada orang lain, pasal 360 KUHP. Adapun dalam penganiayaan unsur akibat berupa syarat yang memperberat pidana dengan adanya akibat tertentu pada suatu delik atau delik-delik yang dikualifikasikan karena akibatnya. Misalnya penganiayaan yang berunsurkan luka berat, pasal 351, dan matinya orang lain, pasal 351 ayat 3, pasal 351 ayat 3, tentang keadaan luka berat dan matinya orang lain. Inilah yang dapat disebut sebagai keadaan yang secara objektif memperberat pidana. Kemudian artinya dalam keadaan biasa pelaku sengaja menganiaya orang lain, maka sanksi pidananya hanya maksimal 2 tahun 8 bulan penjara atau pidana paling banyak 4.500. Pasal 351 ayat 1 KUHP. Tetapi apabila dalam keadaan yang secara objektif, maka sanksi pidananya menjadi lebih berat, yakni yang mengakibatkan luka-luka berat, jadi paling lama 5 tahun penjara dalam pasal 351 ayat 2 KUHP, dan yang mengakibatkan matinya orang lain menjadi paling lama 7 tahun penjara pasal 351 ayat 3 KUHP. Sedangkan apabila perbuatan itu dilakukan dengan suatu kesengajaan untuk membuat luka orang lain, maka sanksi pidananya jatuh lebih berat, yakni paling lama 8 tahun penjara pasal 354 KUHP apabila kesengajaan itu dilakukan untuk atau demi kematian orang lain. Kemudian selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Namun itu semua tidak lepas dari upaya demi tercapainya efektivitas penjatuhan pidana denda sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa tujuan pemidanaan adalah 1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. 2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna. 3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. 4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. A. Kejahatan terhadap tubuh. Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut penganiayaan. Bentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia, misdriven taken head lift, ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka. Bahkan
karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Menurut jurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan atau mishandling yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang. Tujuan dibentuknya Undang-Undang Kejahatan Terhadap Tubuh memberikan perlindungan kepastian hukum dari perbuatan yang dapat mengakibatkan sakit atau luka, atau bahkan yang dapat mengakibatkan kematian. Pengertian penganiayaan. Menurut jurisprudensi pengadilan, yang dinamakan penganiayaan adalah menyebabkan perasaan tidak enak, menyebabkan rasa sakit, atau menyebabkan luka. Semuanya itu harus dilakukan dengan sengaja tanpa maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Macam-macam penganiayaan. Menurut Undang-Undang Penganiayaan itu dibedakan atas 5 macam, yaitu penganiayaan ringan, pasal 352 KUHP, penganiayaan biasa, pasal 351 KUHP, penganiayaan biasa yang direncanakan lebih dahulu, pasal 353, penganiayaan berat, pasal 354, penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu, pasal 355. Atas dasar unsur kesalahan, ada 2 macam kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja diberi kualifikasi sebagai penganiayaan, diatur atau dimuat dalam buku 2, bab 20, pasal 351 sampai dengan 358 KUHP. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan karena kelalaian diberi kualifikasi karena kelalaian menyebabkan luka, diatur dalam buku 2, bab 21, pasal 360 KUHP. Penganiayaan pasal 351 ayat 1 KUHP. Sanksi 2 tahun 8 bulan atau denda 4.500.000, merusak kesehatan orang pasal 351 ayat 4, kesengajaan dan menimbulkan rasa sakit atau luka. Pasal 351 ayat 2 KUHP, penganiayaan mengakibatkan luka berat, sanksi 5 tahun. Pasal 351 ayat 3 KUHP, penganiayaan mengakibatkan mati, sanksi 7 tahun. Pasal 351 ayat 5, percobaan penganiayaan, pasal 351 KUHP tidak dapat dipidana. Pasal 352 KUHP, penganiayaan ringan atau pipiring, tidak termasuk 353, 356, tidak menyebabkan sakit, halangan menjalankan pekerjaan atau jabatan, sanksi 3 bulan atau denda 4.500.000. Pasal 353 KUHP, penganiayaan berencana, direncanakan terlebih dahulu, sanksi 4 tahun luka berat, 7 tahun mati, 9 tahun. Pasal 354 KUHP, penganiayaan berat, barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, sanksi 10 tahun. Pasal 355 KUHP, penganiayaan berat direncanakan, sanksi 12 tahun, mati 15 tahun. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Penganiayaan terhadap orang tertentu. Pidananya dibeberkan menurut pasal 356 KUHP, maka ancaman hukuman yang ditentukan bagi semua macam penganiayaan kecuali penganiayaan ringan dapat ditambah sepertiganya. Jika penganiayaan itu dilakukan terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istri, anaknya, seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab ia menjalankan pekerjaan yang sah, atau penganiayaan jika dilakukan dengan memakai bahan yang merusakkan jiwa atau kesehatan orang. Perbedaan penganiayaan biasa yang berakibat luka berat. Penganiayaan berat jika dibandingkan antara penganiayaan biasa yang berakibat luka berat, pasal 351 ayat 2, dan penganiayaan berat, pasal 354 ayat 1, perbedaannya adalah penganiayaan berat, luka berat itu disengaja atau memang dikehendaki.
oleh orang yang menganiaya. Sedangkan penganiayaan biasa yang berakibat luka berat, maka luka berat itu tidak dikehendaki atau tidak disengaja. Akan tetapi hanya merupakan akibat saja yang tidak dikehendaki oleh penganiaya. Perbedaan penganiayaan biasa atau berat yang berakibat mati dengan pembunuhan. Demikian pula halnya jika kita bandingkan antara penganiayaan biasa yang berakibat mati, pasal 351 ayat 3, penganiayaan berat yang berakibat mati, pasal 354 ayat 2, dan pembunuhan, pasal 338, walaupun dalam semua hal ini terletak dalam soal apakah yang disengaja oleh yang berbuat. Jika matinya korban itu dikehendaki, maka ini adalah suatu pembunuhan. Apabila yang dikehendaki itu hanya luka beratnya saja, tetapi akibatnya orang tersebut mati, ini adalah penganiayaan berat yang berakibatkan mati. Dan jikalau baik mati maupun luka berat itu tidak dikehendaki, sengaja hanya ditujukan kepada penganiayaan biasa. Akan tetapi perbuatan itu berakibat mati, maka peristiwa itu termasuk penganiayaan biasa berakibat matinya orang. Pemberatan penganiayaan. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara 2 tahun 8 bulan. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat diancam dengan pidana penjara 5 tahun. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian diancam pidana penjara 7 tahun. Penganiayaan dengan rencana diancam pidana penjara 4 tahun. Penganiayaan dengan rencana yang mengakibatkan luka berat diancam pidana penjara 7 tahun. Penganiayaan dengan rencana yang mengakibatkan kematian diancam pidana penjara 9 tahun. Penganiayaan berat diancam pidana penjara 8 tahun. Penganiayaan melukai berat yang mengakibatkan kematian diancam dengan pidana penjara 10 tahun. Penganiayaan berat yang direncanakan lebih dulu diancam pidana penjara 12 tahun. Penganiayaan berat dengan rencana yang mengakibatkan kematian diancam pidana penjara 15 tahun. Kesimpulan, kejahatan terhadap tubuh dan terhadap nyawa mempunyai hubungan dekat, yakni adanya keserupaan perbuatan yang sifat dan wujudnya pada umumnya berupa kekerasan fisik. Perbedaan diantaranya adalah akibat yang ditimbulkan oleh pelaku semata-mata bergantung pada akibat yang timbul setelah terwujudnya perbuatan. Adapun dalam penganiayaan unsur akibatnya berupa syarat yang memperberat pidana dengan adanya akibat tertentu pada suatu delik atau delik-delik yang dikualifikasikan karena akibatnya, misalnya penganiayaan yang berunsur luka berat. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Pendahuluan terhadap kejahatan terhadap nyawa. Sebagai kita tahu bahwa pada bulan-bulan yang lalu banyak sekali terjadi suatu tindak pidana yang terjadi di sekeliling kita. Mulai dari pembunuhan terhadap nyawa orang pada umumnya dan atau pada saat sesudah beberapa saat bayi dilahirkan atau abortus provocatus criminalis. Kita ambil contoh dalam kasus Mirna Salihin, yaitu kopi cyanida yang digunakan oleh X dalam hal ini belum terbukti secara sah, sehingga menimbulkan matinya Mirna Salihin. Kemudian dalam hal ini polisi menjadikan Jessica sebagai tersangka pembunuhan dengan racun cyanida yang kemungkinan dimasukkan oleh Jessica dalam kopi Mirna Salihin. Kemudian kita juga melihat kenakalan-kenakalan remaja yang sudah bisa dikategorikan sebagai tindakan pidana, bukan lagi kenakalan. Contoh kasus yaitu Yuyun adalah korban dari pemerkosaan yang dilakukan oleh 14 orang berusia di bawah umur, dan setelah dilakukan pemerkosaan kemudian dibunuh. Alasan matinya korban dalam hal ini Yuyun belum begitu jelas. Hasil visum et repertum menyatakan bahwa adanya unsur paksaan dari ke-14 orang tersebut, dan juga luka memar karena terbentur oleh bebatuan di sungai, sehingga seharusnya menjadi pembunuhan dengan pemberatan.
Dalam KUHP, kita mengenal kejahatan terhadap nyawa seseorang, yaitu pada bab 19 buku 2, serta diatur dalam pasal 338 sampai 350 dan juga pasal 359 KUHP. A. Dilihat dari mens rea atau hubungan batin. Dalam hal ini, bentuk kesalahannya dibagi dua. Kejahatan terhadap nyawa manusia yang disengaja, kejahatan terhadap nyawa manusia berdasarkan kealpaan. Dan dilihat dari kepentingan dibagi tiga. Kejahatan nyawa manusia pada umumnya. Kedua, nyawa manusia pada lahir atau sedang dilahirkan manusia. Tiga, nyawa manusia yang masih dalam kandungan. B. Kejahatan terhadap nyawa. Pembunuhan pasal 338, 339, 340 KUHP. Pembunuhan khusus pasal 341 sampai 345 KUHP. Pengguguran kandungan pasal 346 sampai 349 KUHP. Pembunuhan pasal 338 KUHP bunyinya barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain maka dapat dipidana atau sanksi 15 tahun. Pasal 339 KUHP pembunuhan diikuti disertai didahului bunyinya sesuatu perbuatan pidana dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan, mempermudah, melepaskan diri, memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum dapat dipidana atau sanksi seumur hidup atau 20 tahun. Kemudian pasal 340 KUHP pembunuhan berencana. Barang siapa dengan rencana merampas nyawa orang lain, sanksi mati atau seumur hidup atau 20 tahun. Menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri. Pasal 344 KUHP. Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang disebutkannya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh, unsur terpenting di sini adalah atas permintaan sendiri yang nyata dan sungguh-sungguh. Jika tidak demikian, pembuat dikenakan pasal pembunuhan biasa. Pasal 345 KUHP dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberi sarana kepadanya untuk melakukan bunuh diri, diancam pidana penjara 4 tahun kalau orang itu jadi bunuh diri. Pasal 341 KUHP, seorang ibu karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat melahirkan atau tidak lama dengan sengaja merampas nyawa anaknya sendiri, sanksi 7 tahun. Pasal 342 KUHP, pembunuhan bayi berencana. Seorang ibu untuk melaksanakan niat karena takut akan ketahuan melahirkan pada saat tidak lama setelah melahirkan, merampas nyawa bayinya, sanksi 9 tahun. Pasal 343 KUHP, orang lain turut serta melakukan kejahatan, pasal 341 atau 342 seperti di atas, pembunuhan atau pembunuhan berencana, saksi mati seumur hidup atau 20 tahun penjara. Pasal 344 KUHP, barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, sanksinya 12 tahun. Pasal 345 KUHP, barang siapa dengan sengaja mendorong, menolong, memberi sarana kepada orang lain untuk bunuh diri. Jika orang tersebut jadi bunuh diri, sanksinya 4 tahun. Pembunuhan atau pengguguran kandungan. Pasal 346 KUHP, seorang wanita sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan atau menyuruh orang lain untuk menggugurkan, sanksi 4 tahun. Pasal 347 KUHP, barang siapa dengan sengaja mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, sanksi 12 tahun. Jika mengakibatkan kematian, sanksi 15 tahun. Pasal 348 KUHP, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, sanksi 5 tahun 6 bulan. Jika mengakibatkan kematian, sanksi 7 tahun. Pasal 349 KUHP, seorang dokter, bidan, apoteker,
Sanksi jika melakukan kejahatan seperti hal di atas diatur dalam pasal 346 atau membantu kejahatan 347, 348. Sanksi ditambah sepertiga dan dapat dicabut. Kemudian akan diteruskan oleh teman saya. Mengakibatkan kematiannya orang lain. Kelalaian atau kealpaan mengakibatkan matinya orang lain. Kelalaian mengakibatkan mati atau luka, pasal 359, karena kelalaian menyebabkan matinya orang dapat dipidana sanksi hukuman 5 tahun atau kurungan 1 tahun. Pasal 360 ayat 1 menyebabkan luka berat. Karena pasal 360 ayat 2, pasal 361 karena kelalaian atau kealpaannya menyebabkan luka atau sakit, menimbulkan penyakit atau halangan pekerjaan, sanksinya yaitu 9 bulan atau kurungan 6 bulan. Pasal 361 menyebabkan mati atau luka berat atau sakit pada saat menjalankan pekerjaan dapat dipidana penjara ditambah sepertiga. Kesimpulan. Jadi, untuk membedakan antara pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana, di dalam pembunuhan berencana harus ada yang dikatakan net for bedarat. Kemudian harus juga memikirkan dengan baik rencana yang akan ditujukan kepada korban. Visum et repertum merupakan bukti di dalam pengadilan sebagai alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 KUHP dan juga mencari tahu sebab kematian seseorang melalui keterangan kedokteran forensik dengan cara dilakukan visum. Keadilan merupakan sukma dari hukum, namun membahas keadilan sendiri banyak teori yang menjelaskan keadilan, namun dalam hukum kita mengenal keadilan legalis dan vindikatif. Dan rasio, seseorang bisa dipidana mati serta dikatakan suatu keadilan jika cara yang digunakan seseorang untuk menghilangkan nyawa seseorang tidak ada rasa kemanusiaan. Sehingga dalam hal ini dikatakan adil jika datu tersebut dijatuhkan pidana mati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.